Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah hadirin hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini yang masih dalam suasana Syawal Idul Fitri, kami dari pribadi dan juga keluarga besar Pondok Pesantren Al-Fatah, begitu juga mewakili dari Bapak Haji Abdul Aziz dan sekeluarga dan juga segenap takmir Masjid Al-Aziz, selalu mengucapkan minal aidin wal faizin kulla amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin, semoga dosa-dosa kita yang kecil atau yang besar selalu dimaafkan oleh Allah Ta'ala, amin. Begitu juga kita berdoa semoga seluruh rangkaian-rangkaian ibadah yang telah kita kerjakan, mulai dari puasa, sholat tarawih, qiyamul lail, itikaf, iftarus shaimin, memberi makan buka, dan juga silaturahim yang sudah kita kerjakan di Syawal ini diterima di sisi Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian hadirin, pada pagi hari ini kita akan mulai lagi dengan semangat yang baru. Saya semangat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kita melanjutkan pada surat Al-Balad ya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surat Al-Balad 500 halaman 594. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Nah, di sini ada contoh bacaan panjang 4 harokat mad jaiz munfasil. La. Nah, kemudian sebagian saudara kita kadang mengucapkan la itu la gitu. Nah, ini perlu diluruskan. Yang benar adalah la, bukan la gitu, ya. La uqsimu bihadzal balad. Wa anta hillun bihadzal balad. Wa walidin wa ma walad. Nah, di sini ada contoh mendengung wa walidiu tiu. Nah, mendengung minimalnya 2 harokat biar bacaannya indah. Wa walidiu wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad.
perlu kita perhatikan pada kalimat al itu idgham bila gunnah, maksudnya tidak ada mendengung, langsung seakan-akan lamnya disukun, tidak ada nun mati. Lai, ya ini baru mendengung 2 harokat. Ayahsabu an la yaqdira alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Nah, begitu juga ini ini 4 harokat, mad silah tawilah ya. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu aynain. ولسانا وشفتين. Nah, di sini ada 2 sin, yang satu sin tanpa titik itu tipis ya. Walisa sa. Kemudian yang kedua shin yang bertitik 3 sya ya. Walisana wa syafatain. وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة. Nah, qaf ini bila sukun qalqalah ya. Falaq gitu. Falaqtahamal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Nah, di dalam mengucapkan wawu fathah wa, bukan wawu fathah wa gitu. Jadi sedengan pengucapannya. Wa bukan wa ya. Wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah. Au it'amu fi yaumin dhi masghabah. Nah, ini sinnya kecil, masghabah, mas. Au it'amu fi yaumin dhi masghabah. Yatiman dza maqrabah. Au miskinan dza matrabah. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة.
perhatikan pada shad bis sabri, shadnya ada tasydid nggih. Wa tawasau bis sabri, bis sabri. Wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul mash'amah. Alaihim narum muqsadah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga ayat-ayat suci Al-Quran yang baru saja kita baca diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita akan membacakan terjemahan dan juga penjelasan ayat-ayat yang baru saja kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad, yang artinya aku bersumpah demi negeri ini, yakni negeri Mekah. Ini la-nya di sini kalau dalam tafsir la tambahan. Kalau la tambahan itu tidak ada maknanya. Nah, lafadznya masih dibaca tapi tidak bermakna. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kemuliaan kota Makkah Al-Mukarramah. Sebagaimana yang kita ketahui, kemuliaan daripada kota Makkah Al-Mukarramah adalah barang siapa yang dia ini mengerjakan kebaikan, amal-amal ketaatan kepada Allah, misalkan sholat, misalkan sedekah, misalkan silaturahim, ya, mengunjungi saudara muslim yang di sana. Intinya kebaikan-kebaikan yang dikerjakan di kota Makkah, tanah haram Makkah itu, Allah akan melipat gandakan minimalnya 100.000 kali. Allah. Makanya kita selalu minta dan berdoa kepada Allah semoga diberikan hadiah oleh Allah untuk bisa ke Mekah, ya. Amin. Karena kita dengan usaha yang sedikit, ya walaupun mengeluarkan beberapa keping rupiah untuk membeli tiket, membeli visa, tapi ibadah di sana luar biasa dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah. Coba siapa yang ada kemampuan dalam satu malam sholat sampai 100.000 rakaat? Nggak ada yang mampu. Akan tetapi dengan kemuliaan kota Mekah Al-Mukarramah, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah di sini di antara kemuliaannya tadi. Kemudian juga di kota Mekah ini dikatakan tanah haram, tidak boleh perang di dalamnya. Wabil khusus termasuk kemuliaan kota Mekah dan juga Al-Madinah Al-Munawwarah nanti di akhir zaman ketika Dajjal ini sudah lepas dari talinya, dari penjaranya, ini tidak bisa memasuki dua kota ini, Mekah dan Madinah. Nah, terus orang-orang yang munafik, orang-orang yang fasik di dalam kota Mekah ini bagaimana? Nanti ketika Dajjal turun atau Dajjal sudah lepas, mereka akan mengeluarkan dirinya dari Mekah sana, dari Madinah sana.
Maka di sini Allah Subhanahu wa taala sampai menjadikan kota Mekah itu demi kota Mekah menjadi kalimat sumpah gitu. Wa anta hillu bihadzal balad, dan engkau wahai Muhammad bertempat di negeri Mekah ini. Sebagaimana kita ketahui baginda Nabi dilahirkan pada hari Senin setelah subuh ya. Nah, kemudian di kota Mekah sana bertepatan waktu itu ada satu raja yang namanya Raja Abroha dari negeri Yaman, membawa pasukannya, bala tentaranya mengendarai gajah, ingin menggempur Ka'bah. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghalau pasukannya Raja Abroha itu dengan menurunkan burung ababil. Kemudian setiap burung ababil setiap membawa batu yang namanya batu sijil. Diterangkan di dalam surat Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil. Ini kalau orang ahli perdukunan itu surat Al-Fil ini sebenarnya bisa untuk memusnahkan musuh-musuh kita itu. Karena ini maknanya itu kan tarmihi bihijaratim min sijil. Engkau melempar mereka pasukan Raja Abroha itu dengan batu yang namanya sijil, dan itu pun batu sijil itu dari neraka sana. Ini salah satu batunya katanya ada di Temboro itu, di galeri itu. Itu ketika dibawa ke laboratorium begitu, itu memang betul-betul mengandung panas yang luar biasa. Cuman karena ini mungkin batunya sudah 1400 tahun yang silam ya. Nah, akhirnya panasnya sudah tidak yang kayak dulu gitu. Nah, maka inilah hadis sekalian, baginda Nabi pun Allah tempat tinggalkannya itu di kota Mekah sana. Nah, kemudian beliau hijrah menuju Madinah Al-Munawwarah karena untuk mencontohkan kepada umat, ketika orang itu bertempat di suatu tempat, tinggal di suatu kampung, suatu daerah yang sekiranya sulit mengamalkan agama, atau bahkan waktu itu Nabi diboikot semacam-macam lah, mendapatkan kesulitan-kesulitan ya. Akhirnya Allah pun mensyariatkan, memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan juga para sahabat untuk pindah, mencari tempat yang aman, mencari tempat yang sekiranya istilahnya kondusif untuk mengamalkan agama, tidak ada gangguan-gangguan dari orang-orang di sekitarnya. Nah, ini juga pelajaran untuk kita. Nah, kalau kita bertempat di suatu wilayah yang sekiranya aku kok sulit karena selalu terpengaruh dengan suasana-suasana buruk yang ada di sekelilingku, ya kita pindah mencari suasana agama. Wa walidin wa ma walad, ayat yang nomor 3, artinya dan demi pertalian bapak dan anaknya. Nah, ini di dalam tafsir diceritakan wa walidin, demi Nabi Adam, karena ayah atau orang tua dari seluruh manusia adalah kakek kita yang bernama Nabi Adam alaihis salam. Nah, ini juga Allah menceritakan wama walad, dan juga apa yang telah lahir dari keturunannya Nabi Adam, antara Nabiullah Adam dengan jaddah kita, nenek kita, yaitu Siti Hawa. Sebagian ulama ahli tafsir juga wama walada, dan juga maknanya di sini yang tidak melahirkan, manafi. Karena sebagian orang kan Allah menciptakannya tidak punya keturunan. Memang dari gen laki-laki dan gen perempuannya itu Allah ciptakan nggak punya keturunan. Ini juga diceritakan di dalam Al-Quran ini. Nah, baik yang bisa melahirkan atau tidak bisa melahirkan, baik yang mempunyai keturunan atau yang tidak keturunan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Nah, ini kalimat fi kabad Allah menceritakan dalam surat Al-Balad ini, diantara maknanya adalah manusia itu memang asli penciptaannya itu kan susah payah. Di antaranya apa? Mulai dari lahir saja itu sudah taruhannya antara hidup dan mati.
Ya, ada yang melahirkan ibunya meninggal dunia, ya toh? Ada yang melahirkan anaknya apa yang baru lahir beberapa detik, beberapa menit meninggal dunia. Susah sebenarnya. Ada juga yang mengatakan dalam tafsirnya di sini, di dalam kesusah payahan, begitu anak itu sudah lahir, melahirkannya saja sudah susah payah, begitu lahir selamat tali pusarnya diputus, digunting. Ya, ini kan susah juga mengeluarkan darah. Ya, kalau darah yang keluar kebanyakan juga akhirnya meninggal dunia. Begitu si bayi sudah dalam keadaan sehat walafiat, mulai menganjak agak besar, ya itu sudah susah juga. Orang tuanya susah payah membelikan susu, belikan popok. Belum lagi kalau sakit ya, tengah malam nangis gak karu-karuan, beko orang tuanya. Sudah siang harinya ayahnya letih mencari nafkah, malam harinya pun masih disusahkan dengan bayinya tadi. Nah inilah laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh aku telah menciptakan manusia dalam kesusahan. Belum lagi nanti kalau sudah bisa jalan rewel, minta sepeda. Belum lagi orang tuanya pekerjaannya belum menentu, masih anaknya ngereweli minta mainan ini mainan itu. Sudah tambah gede lagi, sudah masuk sekolah, SPP-nya mahal lagi. HP tadi ya, nyuwun HP, sekolah pun sudah pakai HP sekarang ya. Belum lagi kalau sudah usia SMP nyuwun motor elek sebutan purun sebesar-besar saniki niku. Nyuwune pengennya langsung saking dealer niku sing anyar gris niku. Nah, lah inilah menunjukkan laqad khalaqnal insana fi kabad. Beranjak lebih dewasa lagi sudah waktunya menikahkan. Masya Allah. Nyuwun rabi iki bajinge. Mikirne mahare, mikirne hantarane. Nah niki lah. Lah maka belum lagi kalau sudah nanti meninggal dunia, masuk ke dalam liang kuburnya, menghadapi Masya Allah masalah-masalah, kesusahan-kesusahan, perkara-perkara yang berat di dalam kuburan, pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Ayahsabu an lan yaqdir alaihi ahad. Ayat yang kelima artinya, apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya. Nah ini setelah manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan susah payah, nah, seakan-akan dia menyangka, oh kalau begitu gak ada seorang pun yang berkuasa, malah dia merasa yang paling hebat, paling begini, paling begitu. Nah, padahal semua itu ada yang menggerakkan, ada yang mentakdirkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini kita tidak boleh. Jadi kita sebenarnya lahir ke muka bumi, lahir ke dunia, ini sebenarnya hanya semata-mata menjalankan program takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bahkan 50 tahun sebelum diciptakannya dunia dan segala isinya, program kehidupan manusia di dunia ini sudah selesai. Jadi kita tinggal menjalankan saja. Tapi terus kita tidak boleh menyerah. Oh kalau begitu ya sudah, saya diciptakan iman, diciptakan kafirnya sudah ada takdirnya. Ya jangan begitu. Di dalam manusia Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya yang namanya ikhtiar. Nah, nanti akan disebutkan nanti. Yang namanya ikhtiar, orang itu kan diberikan otak, diberikan tangan, mata, telinga. Lah nanti Allah akan tunjukkan jalan kebaikan, jalan keburukan. Kemudian di dalam diri manusia Allah ciptakan hati sehingga dia bisa memikir, bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk gitu. Kemudian manusia tadi mengatakan yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayat yang ke-6. Dia manusia mengatakan aku telah menghabiskan harta yang banyak. Mulai dari kelahirannya, setelah dia tahu ilmu matematika, oh dulu ibu saya melahirkan, biaya bidannya sekian, biaya rumah sakitnya sekian kalau yang sesar, gitu. Kemudian biaya membelikan susu formula
ya, setiap bulannya sekian, ya, membelikan popok, membelikan baju bayi. Ya, ini seakan-akan dia, oh saya telah menghabiskan. Oh, sebenarnya itu semua juga ada yang menggerakkan, ada yang mengatur, mengeluarkan biaya pun sudah ada yang memberikan rizki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Ayat yang ketujuh artinya, apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya. Nah, jadi manusia seakan-akan pikirannya begitu. Saya berbuat begini begitu, sudah. Oh juga ini harta-hartaku, aku yang mengusahakan, aku yang mencari, kemudian aku yang mentasarufkan, yang menggunakan. Sudah, ini nggak ada seorang pun yang melihat ini. Jangan begitu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam ayat yang berikutnya, alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Ayat yang ke-8 artinya, bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata? Ya, manusia yang mengatakan, aku telah menghabiskan harta untuk membiayai diriku, ya begini begitu ya. Kamu bisa berusaha itu kan ya karena anugerah Allah. Kamu bisa bercocok tanam, memilah-milih mana benih-benih padi yang baik, yang buruk, kan karena kamu punya mata. Lah yang memberikan mata itu siapa? Allah. Bahkan setelah diberikan mata, di situ Allah memberikan juga bisa melihat, makhluk yang namanya bisa melihat. Jadi ada orang punya mata, sebenarnya matanya melek tapi nggak bisa melihat, itu kan juga susah. Nah ini kita diberikan mata dua sepasang ya, kanan dan kiri, kemudian diberikan anugerah lagi bisa melek, bisa melihat. Ini juga semata-mata anugerah dari Allah. Maka ini kita tidak boleh ini usahaku, ini nggak boleh begitu. Ini semua adalah merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walisanan wa syafatain, ayat ke-9 yang artinya, dan lidah dan juga sepasang bibir. Nah ini lidah ini juga semata-mata pemberian dari Allah. Maka kita gunakan lisan kita untuk bertutur kata, untuk berucap, untuk mengeluarkan omongan-omongan, perkataan-perkataan ya sesuai perintahnya Allah. Jangan hanya nopo istilah Jawa nih, asal jeplak mawon ya. Tapi kita atur, lisan kita itu kita atur. Seorang laki-laki ketika bertutur kata dengan istrinya, bermuasyarah dengan baik. Seorang istri juga ketika bertutur kata dengan suami. Seorang anak kepada orang tua kepada anak, seorang murid kepada guru, seorang guru kepada murid. Ini kita ingat, lesanku ini bisa berkata ini juga atas pertolongan dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kita tuh nggak ingat begitu ya, begitu Allah datangkan makhluknya yang namanya stroke ya, naudzubillahi min dzalik ya, sudah mau ngomong aja beratnya nggak karu-karuan atau pelo nih ya. Maka kita mengingati begitu juga kedua bibir, ini merupakan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita gunakan berkomat kamit untuk berzikir kepada Allah. Wahadainahun najdain, ayat yang ke-10 artinya, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, yaitu jalan kebaikan dan jalan keburukan atau kejahatan. Jadi memang Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dunia ini kan sebagai darul imtihan, sebagai negeri ujian, tempat ujian. Ya Allah di sini ciptakan kebaikan, ya Allah menciptakan keburukan. Bahkan di dalam ayat ini Allah mengatakan, aku juga menunjukkan kepada kalian, memperlihatkan kepada kalian mana yang baik, mana yang buruk. Lah kita untuk menimbang mana yang baik, mana yang buruk, ya, kita perlu belajar ilmu agama. Oh ini muamalah yang baik seperti ini yang telah ditunjukkan baginda Nabi dalam fikih, dalam hadis. Oh ini perkara yang buruk, ini perkara yang hak, perkara yang batil. Sehingga mana yang hak, mana yang benar, itulah yang akan aku kerjakan.
mana yang batil, mana yang keliru, itulah aku tinggalkan, bahkan aku jauhi. Falaqtahamal aqabata wa ma adraka mal aqabah. Ayat 11 dan 12 artinya, tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Ini Aqabah ini dalam tafsir sebagian mengatakan akibat yang buruk. Lah akibat yang paling buruk adalah neraka jahanam. Nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lah maka ini Allah pun menerangkan wa ma adraka mal aqabah. Ayat ke-12, dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Maksudnya jalan yang akhirnya menuju ke neraka. Nah, kemudian neraka itu sudah diterangkan bagaimana pedihnya, bagaimana dahsyatnya siksaan dan adab di sana. Seandainya orang diberi sandal yang baru dibakar di neraka, baru dipakai sekejap, langsung umub itu otaknya itu mendidih ya, karena saking panasnya. Dan sekarang Allah Subhanahu wa taala menerangkan bagaimana supaya orang itu terlepaskan dari siksaan api neraka. Fakku raqabah au it'amu fi yaumin dzi masghabah. Ayat ke-13 yang artinya yaitu melepaskan perbudakan hamba sahaya. Nah, di antara dulu itu kan ada yang namanya hamba sahaya atau budak ya. Kalau dulu raja-raja Jawa itu istilahnya apa? Selir itu nggih. Nah, itu punokawan itulah nggih. Nah, buruh, tapi bukan buruh yang seperti sekarang ini. Kalau namanya budak itu ya dirinya sendiri aja tidak memiliki dia itu. Nah, jadi dia miliknya orang, ya kayak kambing begitu. Cuman perbedaannya kalau budak itu ya manusia, cuman hukumnya seperti hewan, dimiliki oleh seorang juragan atau seorang tuan. Nah, maka diantara cara melepaskan diri kalau orang itu punya budak supaya dia kembali normal sebagaimana layaknya, sebagaimana wajarnya umumnya manusia, itu dimerdekakan. Gitu. Au it'amu fi yaumin dzi masghabah, ayat yang ke-14, yang artinya atau memberikan makan pada hari terjadi kelaparan. Nah, ini termasuk untuk melepaskan diri dari siksaan api neraka adalah mensedekahkan, menginfakkan sebagian harta kita berikan kepada orang-orang yang kelaparan. Makanya di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, afsus salam wa atimut ta'am wasilul arham wasallu fil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Ada 4 amalan yang ditunjukkan oleh baginda Rasul, bila mana seseorang mengamalkannya maka dia ini akan terlepas dari api neraka, bahkan dia masuk surga dalam keadaan selamat. Yang pertama apa? Afsus salam, sebarkan salam. Makanya kalau kita masuk rumah mengucapkan assalamu alaikum, ketemu keluarga kita mengucapkan assalamu alaikum. Bahkan ini kita membaca di dalam hikmahnya mengucapkan salam. Di dalam rumah tangga kok terjadi hiruk pikuk, istilahnya kurang begitu tertata. Nah, itu diantara kesalahannya apa? Baik suami atau istri, baik anak ataupun orang tua, kalau masuk rumah itu nggak mengucapkan salam. Nah, karena kalau orang mengucapkan salam, setan yang akan mengganggu rumah tangga seseorang itu akan pergi. Lah orang kok masuk rumah tidak mengucapkan salam, setan-setan, demit-demit, jin-jin dari kolong jembatan, dari pasar, dari mana-mana itu, nah itu akan ikut nimbrung di dalam rumah kita. Nah. Maka sebagian ulama itu mengatakan, kok katanya rumah kok ada demitnya, ada jinnya, ngusirnya gak usah susah-susah. Kalau pergi ke dukun kan mengeluarkan duit ya. Nah, itu cukup kita masuk rumah mengucapkan salam. Bahkan masuk ke dalam kamar tidur mengucapkan salam. Kemudian yang kedua, atimut ta'am, memberikan makanan kepada orang lain. Masya Allah ini. Nah, apalagi kemarin sudah kita belajar ya, memberikan makanan buka puasa ya.
iftarus shaim itu memberikan makan buka puasa pada orang-orang yang puasa atau takjil ya. Nah, ini juga kita abadikan, jangan ketika Ramadan saja, semampunya ya. Walaupun sebutir kurma, 2 butir kurma, bahkan di dalam hadisnya Nabi walau bisyikki tamrotin, walaupun separuh kurma. Istilahnya kita separuh gedang goreng, pisang goreng, separuh tempe, separuh heci ya. Enggak masalah, semampu kita. Atimut tu'am. Kemudian yang ketiga, wasilul arham. Sambunglah tali silaturahim. Nah, seorang ayah menyambung silaturahim dengan anaknya, seorang anak menyambung silaturahim dengan orang tuanya, keponakan dengan pamannya, nah, murid dengan gurunya, ini termasuk silaturahim. Kemudian yang keempat, wa shollu fil laili wan nasu niyam, salat tahajud. Nah, makanya kata Kiai, kita usaha mengerjakan sholat tahajud walaupun 2 rakaat. Pribon insyaallah ya. Nah, kok sekiranya berat mau mengerjakan tahajud, bisa sholatnya dikerjakan sebelum tidur juga boleh. Sholat taubat, sholat hajat ya. Nah, supaya apa? Orang itu kalau taubat itu kan bersih jiwanya itu, sehingga nanti malam dipilih oleh Allah untuk mengerjakan sholat tahajud yang dicintai di sisi Allah. Maka ini 4 amal ini kita kerjakan, tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk surga dengan selamat. Maknanya kalau masuk surga akan terbebas dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Yatiman dza maqrabatin aw miskinan dza matrabah. Ayat 15 dan 16 yang artinya kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat atau orang miskin yang sangat fakir. Lah ini kita berikan makanan itu kepada orang-orang yang memerlukan, diantaranya adalah anak yatim. Lah orang yang mau merawat anak yatim, di dalam hadis ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah, Nabi mengatakan aku dan orang yang menanggung kehidupannya anak yatim di surga itu saking dekatnya seperti 2 jari ini, jari telunjuk dengan jari tengah ya. Itu kedekatan orang yang mau menyantuni anak yatim. Tapi muskilahnya malah sekarang anak yatim itu dibuat bisnis ya. Mengumpulkan anak yatim, mengumpulkan dana, tapi yang disalurkan kepada anak yatim dengan yang mengelola lebih banyak yang dipakai yang mengelola. La haula wala quwata illa billah. Lah ini kita jangan sampai seperti itu. Kalau memang kita sebagai pengelola, ya kita istilahnya mengambil opahnya wajar lah, opah yang wajar mengelola yayasan, mengelola itu panti asuhan dan lain sebagainya ya. Kalau kita bisa secara mandiri langsung ya lebih baik. Mana ada anak yatim, mungkin SPP sekolahnya kita tanggung, mungkin berasnya untuk makan setiap hari kita tanggung, ya sesuai kemampuan lah itu. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. Ayat 17 yang artinya kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan. Nah, jadi tadi sudah diceritakan bahwasanya dunia itu tempatnya ujian, ya ada kebaikan, ya ada keburukan. Allah pun memberikan pengetahuan kepada manusia mana yang baik, mana yang buruk. Lah kemudian siapa yang dia ini dikatakan ashabul maimanah, yaitu orang yang mau iman kepada Allah. Itulah yang ditunjukkan kepada jalan kebaikan, ditolong oleh Allah untuk mengamalkan amalan kebaikan. Nah, lah untuk menjadi ashabul maimanah syaratnya yang pertama minal ladzina amanu, iman kepada Allah. Di dalam hati jangan sampai ada syirik, mensekutukan Allah, percaya bahkan yakin ada kekuatan-kekuatan tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, watawasau bis sabri, namanya orang iman itu ya sebenarnya berat juga sebenarnya. Makanya supaya orang itu tetap istiqomah dalam iman, supaya istiqomah dalam amal kebaikan dalam Islam, saling ingat mengingatkan untuk sabar. Nah,
Lah sabarnya itu sampai kapan? Sebentar saja sampai meninggal dunia. Nah, lah meninggalnya kapan ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian watawasau bil marhamah. Nah, supaya menjadi ashabul maimanah, saling berpesan tentang kasih sayang. Jadi istilahnya apa? Orang hidup itu sukanya itu damai. Ampun padu mawon ya. Nah, ampun gelut mawon. Makanya orang berantem itu nggak baik sebenarnya. Ya. Yang disarankan di dalam agama adalah saling hidup damai, rukun akur lah. Di antara caranya itu tadi menyebarkan salam, kemudian juga ada hadis yang mengatakan tahadu tahabu, salinglah memberi hadiah, maka kalian akan saling cinta mencintai. Memberi hadiah, nopolah semampunya. Mungkin seorang ayah ketika melihat anaknya mempunyai prestasi, masya Allah, dibelikan sepeda, dibelikan motor sesuai kemampuan masing-masing. Ketika seorang anak mengetahui ayahnya sedang ulang tahun, itu sebenarnya juga baik itu. Nah, memberikan hadiah, napa istilahnya? Surprise ya. Nah, kejutan untuk orang tuanya. Lah hadiah yang paling besar dari kita kepada orang lain adalah bagaimana kita ada usaha menyelamatkan orang lain dari siksaan api neraka. Kita berikan hadiah supaya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah ashabul maimanah. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah alaihim narum muqsadah. Ayat 19 dan 20 yang artinya, dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Nah, golongan kiri yaitulah mereka yang berada dalam neraka yang ditutup rapat. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, makanya ini kita selalu doa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka imanan kamila. Ya Allah, saya minta kepada Engkau iman yang sempurna. Termasuk supaya dapat iman, bagaimana kita selalu kumpul dengan orang-orang ahlul iman, insyaallah ya. Nah, maka ini bismillah, majelis kita ini sudah mulai. Bagaimana kita mengajak yang lain juga supaya hadir dalam majelis-majelis agama, majelis-majelis kebaikan, sehingga menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita buka sesi pertanyaan. Monggo pertanyaan 2 saja. Nah, monggo Pak Bambang. Monggo nggih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin bertanya Ustaz. Nggih, monggo Bapak. Ingkang sepindah ngingi gabatan sholat Isra atau sholat duha. Sholat duha yang dimaksud hadiahnya ataupun mungkin ganjarannya, semisal kita sholat semisal kita haji dan umroh. Itu apakah memang kita harus duduknya atau berdikirnya itu di masjid atau di musola, atau mungkin kalau di rumah bagaimana? Apakah seperti itu? Kemudian yang itu yang pagi ya, pagi waktu Isra itu ya. Kemudian kalau pertengahan mungkin apa? Kita mungkin sholat lagi duha boleh mungkin sekitar setengah 8 atau jam 8, atau mungkin pahalanya sekitar seluruh persendian. Itu yang kemudian yang ketiga, apakah boleh lagi mau kita sholat mau menjelang zuhur duha lagi, mungkin hadiahnya atau ganjarannya kita seluruh akan dimudahkan segala urusannya. Itu yang pertama Ustaz ya. Kemudian yang kedua, mungkin Ustaz baru saja pulang dari umroh Ustaz ya. Kemudian yang saya tanyakan, kalau kita beribadah sholat di Masjidil Haram ataupun di Madinah akan dilipat gandakan Ustaz ya. Betul. Bisa 1000 kali sama 100.000 kali ya. Kalau di Makkahnya. Kemudian yang saya tanyakan, itu kita waktu sholat saja yang hadiahnya seperti itu, atau waktu kita beribadah di sana? Itu Tat ya, terima kasih Tat. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, matur sembah nuwun. Pertanyaanipun yang pertama tentang pahala yang mengatakan orang yang mengerjakan sholat isyraq gitu. Itu secara umum baik dikerjakan di masjid ataupun di rumah. Pada dasarnya yang penting antara sholat subuh kita dengan sholat isyraq yang kita kerjakan tuh tidak ada pembicaraan-pembicaraan yang berkaitan dengan perkara dunia. Ya, makanya ulama-ulama kita kan menyarankan setelah sholat subuh buat majelis taklim gitu, termasuk majelis kita pagi ini, termasuk majelis zikir, baca yasin, kalau di Temboro kayak baca ayatul hirzi ya. Kemudian juga sebagian dengan cara kita buat silaturahim. Silaturahim kan bukan perkara dunia ya, karena menyambung tali silaturahim adalah anjurannya baginda Rasulullah SAW. Maka itu pahalanya adalah seperti orang yang mengerjakan haji dan umrah sempurna-sempurna. Nah, jadi itu tadi. Kemudian bila mana amalan itu kita kerjakan di masjid, maka pahalanya berbeda. Karena kita di masjid kan sudah dihitung niat iktikaf. Antara kita kerjakan di masjid dengan di rumah, itu perbedaannya di situ. Jadi kalau kita kerjakan di masjid ada nilai plusnya, yaitu bernilai iktikaf. Kalau kita kerjakan di rumah itu rata-rata itu pada tidak kuat itu. Kalau sudah pulang ke rumah itu sudah tertarik dengan bantal, dengan selimut, bangkong maksudnya ya. Nah, makanya ulama kita menyarankan bolehlah kita khususkan waktu mulai dari sholat subuh berjamaah sampai kita mengerjakan sholat isyraq atau sholat ketika munculnya matahari itu kita kerjakan di masjid gitu. Kemudian tentang sholat duha, ini kalau sholat isyraq sebenarnya madzhabnya Imam Hanafi, kalau madzhab Imam Syafi'i itu langsung sholat duha. Itu sholat duha adalah sholat yang dikerjakan mulai dari terbitnya matahari seukuran qadra rumhin, seukuran tombak. Kalau kita memandang ke timur itu matahari sudah muncul itu seukuran satu tombak ya, kerang langkungipun sing pendekar niki ngertos niki kinten-kinten pinten meter niku Pak tombak itu Haji 1,5 nggih. Ya, 1,5 indaroil ain. Jadi kita memandang ke timur, kok matahari sudah muncul sekitar 1,5 meter menurut pandangan mata kita. Nah ini kita sudah disunahkan untuk mengerjakan sholat duha. Nah, tentang pahala sholat duha, 2 rakaat yang pertama ini kita kerjakan, ini sudah cukup untuk mensodakohi 360 sendi yang ada di tubuh kita. Makanya orang yang mengerjakan sholat duha itu nyuwun sewu, di antara fadilahnya apa? Diberi kesehatan yang luar biasa. Karena setiap hari dia telah mensedekahi 360 sendi yang ada di tubuhnya. Nah nanti 2 rakaat yang berikutnya ada fadilah yang khusus lagi. Di antaranya Allah akan memudahkan pintu-pintu rizki untuk orang yang mengerjakan sholat duha lebih dari 2 rakaat. Nah tentang bilangan sholat duha ini bisa dikerjakan sampai 12 rakaat. Cuman yang sering dikerjakan oleh baginda Nabi 8 rakaat beliau mengerjakannya ya. Nah, kalau kita ada kelonggaran waktu mau mengerjakan sampai 12 rakaat juga boleh-boleh saja. Nah tentang waktunya, selagi belum masuk waktu duhur atau waktu istiwa kalau dalam ilmu falak itu, di mana matahari itu di tengah-tengah, saya bawa garis katulistiwa ya, di tengah-tengahnya itu istiwa itu, nah, maka ini masih boleh mengerjakan. Kalau matahari sudah di tengah-tengah garis itu kita sudah tidak boleh. Nah, nanti kalau sudah tergelincir sedikit, walaupun berapa mili begitu, nah ini sudah masuk waktu duhur. Nanti sudah diperbolehkan untuk mengerjakan sholat qobliyah duhur. Mengatakan Bapak ya? Itu yang pertama begitu. Kemudian boleh. Karena waktu itu sebenarnya seandainya kita tidak niat sholat duha, ya. Misalkan jenengan masuk ke masjid, kan sunahnya sholat tahiyatul masjid. Itu sudah dikatakan duha juga. Intinya sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan setelah terbitnya matahari sampai waktu duhur. Nah, nanti kalau sudah tergelincir sedikit, walaupun berapa mili begitu, nah ini sudah masuk waktu duhur. Mengatakan Bapak ya? Itu yang pertama begitu. Kemudian, Nggih. Boleh. Karena waktu itu sebenarnya seandainya kita tidak niat sholat duha, ya. Misalkan jenengan masuk ke masjid, kan sunahnya sholat tahiyatul masjid. Itu sudah dikatakan duha juga. Intinya sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan setelah terbitnya matahari sampai waktu duhur.
Itu namanya sholat duha. Sebagian ulama mengatakan begitu. Walaupun tidak kita niatkan usolli sunatan duha, itu sudah dikatakan duha juga. Nah, bahkan seperti yang pernah saya sampaikan, kok kita punya kodoan, karena kita wajib nyaur sholat yang fardu dikerjakan di waktu duha, itu juga sudah mendapatkan ganjaran sholat duha. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang di Mekah dan di Madinah seperti yang diterangkan dalam pelajaran hari ini, yaitu ibadah-ibadah kebaikan bukan hanya sekedar sholat saja. Jatuh jenengan sedekah, datang tiang-tiang fakir miskin teng Mekah. Bahkan Mekah itu bukan hanya terbatas di Masjidil Haramnya saja, di seluruh tanah Mekah. Kan ada batasan ya, Mekah itu. Nah, di dalamnya itu kita kok sedekah, memberikan, kalau di sana kan banyak burung dara ya. Nah, memberikan makanan burung dara itu juga ganjarannya dilipatkan 100.000 kali kalau di Mekah. Kalau di Madinah dilipatkan 1000 kali gitu. Jadi naudzubillah kalau kita di sana kok berbuat keburukan, naudzubillah min dzalik ya. Nah, itu juga bisa jadi dilipat gandakan 100.000 kali. Nggih, mekaten wae nggih. Nggih, insyaallah. Pak Lukman dulu ngariboyo, insyaallah jenengan nanti di sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya masalah surat dalam sholat. Yeah. Biasanya kita kalau sholat kan baca potongan-potongan surat ayat Al-Quran itu. Yeah. Saya tanyakan minimal berapa ayat yang harus kita baca. Yeah. Yang kemudian yang kedua, dalam sholat itu kemudian surat-surat yang panjang yang pendek itu mana dulu yang kita baca? Mungkin itu aja. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi membaca surat di dalam sholat itu apakah kita lebih baik satu surat sempurna yang pendek atau potongan-potongan ayat? Ini kalau dalam mazhab Imam Syafi'i itu lebih baik satu surat sempurna. Nah, misalkan juz amma ke belakang ya, itu kan lumayan pendek-pendek. Daripada kadang kan membaca potongan-potongan ayat, misalkan ya ayyuhalladzina manuttaqullaha wa qulu qawlan sadida, itu kan potongan ayat ya. Nah, itu kalau itu ya minimalnya satu ayat. Tapi kalau seandainya kurang dari satu ayat pun juga boleh, cuman kan ya bagaimana gitu ya. Bahkan walaupun kita nggak baca surat pun sudah sah sholatnya, cuman kurang sempurna gitu. Nah, kemudian kalau seandainya kita menemukan surat yang panjang dengan surat yang pendek, ini yang afdol kalau dalam mazhab Imam Syafi'i. Di rakaat yang pertama kita dahulukan surat yang panjang. Misalkan jumlahnya surat tersebut itu ayatnya 8. Nah, kemudian ada lagi 3, maka ini kita dahulukan yang 8. Contohnya yang 8 ya, alam nasroh, idza zulzilat, lam yakunil ladzina kafaru. Jangan dibalik. Kadang kan ada yang membacanya kebalik, surat pendek dulu baru yang ayatnya lebih banyak. Ini ya kurang begitu sempurna lah. Kalau kita bicara sempurnanya, ya kita dahulukan yang ayatnya panjang, kemudian baru yang rakaat yang kedua yang pendek. Kecuali surat sabis dengan hal atakan itu. Kalau itu ada nas yang khusus, tetap didahulukan sabihis marobikal a'la dalam sholat Jumat ya. Kemudian nanti rakaat yang kedua hal ataka haditsul ghasyiyah. Itu walaupun jumlah ayatnya lebih banyak surat hal ataka walaupun begitu. Mekaten nggih? Nggih. Kemudian juga afdolnya itu memang urut dalam artian misalkan niku alam taro kan ayatnya 5, kemudian ara'aital ladzi 7. Berarti ya mungkin kalau kita memilih alam taro di rakaat yang pertama, nanti mungkin rakaat yang kedua yang ayatnya 5 atau ayatnya 4. Li'ila fi Quraisy, qul wallahu ahad, idza jaa itu 3, inna atoina 3 itu. Nanti kalau kita milih ara'aital ladzi kan berarti kekurang sempurnaan kita, rakaat yang kedua jumlah ayatnya lebih banyak daripada rakaat yang pertama. Mengatakan nggih? Ya alhamdulillah.
Insya Allah cukup karena kita masih ada acara sholat isyraq sama ngopi. Nah, kalau yang kurang nanti bisa tanyakan di sana. Mudah-mudahan Syekh waktunya longgar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.